Andrew Jung, puzzle hilang yang tiba-tiba sempurna. Apa rahasianya? Dalam waktu singkat, ia menjadi poros serangan dan pembeda dalam momen penting. Pertanyaannya, apa yang membuatnya langsung klik dengan filosofi Bojan Hodak? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Mengapa Persib harus nekat memburu Gleison Bremer? Jawabannya membuat banyak orang terkejut. Pemain Juventus ini tidak sekedar bek top Eropa, tetapi sosok yang bisa mengubah DNA pertahanan Persib. Ada alasan besar yang membuat transfer ini layak diperjuangkan sampai akhir. Mengapa Sadil melarang Persib bermain aman di Singapura? Alasannya jauh dari dugaan. Meski hasil imbang sudah cukup, Sadil tetap menegaskan satu kata, wajib menang. Ada pertimbangan penting yang membuatnya bersikap seberani ini. Federico Barba hadir lagi, tapi apakah Persib berani memainkannya? Meski sudah kembali berlatih, statusnya untuk laga besar masih penuh tanda tanya. Ada alasan kuat mengapa kehadirannya belum tentu langsung mengisi lini belakang. Di balik sibuknya jadwal Persib, Tom Hai temukan ikatan baru yang lebih kuat dari sekadar taktik. Ritme pertandingan yang padat ternyata menciptakan hubungan tak terduga antar pemain. Hai mengungkap sisi emosional yang jarang diceritakan. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Andrew Jung, puzzle hilang yang tiba-tiba sempurna. Apa rahasianya? Dalam waktu singkat, ia menjadi poros serangan dan pembeda dalam momen penting. Pertanyaannya, apa yang membuatnya langsung klik dengan filosofi Bojan Hodak? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Persib Bandung akhirnya menemukan potongan puzzle yang selama ini hilang dalam skema penyerangan mereka. Nama Andrew Jung, penyerang jangkung asal Prancis, langsung mencuri perhatian setelah tampil meyakinkan dan memperlihatkan kualitas yang selama ini dibutuhkan Maung Bandung. Dengan ketenangannya, kecerdasan dalam membaca permainan, dan kemampuannya menjadi pembeda di momen-momen penting, Jung menjelma sebagai figur yang selama ini dicari Persib. Salah satu bukti paling nyata adalah ketenangannya saat mengeksekusi penalti. Dalam laga melawan Dewa United, Jung tampil tanpa ragu di bawah tekanan besar. Eksekusi yang penuh keyakinan itu menunjukkan mentalitas tinggi sekaligus membuktikan bahwa Persib kini memiliki seorang striker yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara emosi dan keputusan. Gol perdananya sebagai starter ketika menghadapi Bangkok United di ACL 2 makin mempertegas kualitasnya. Jung bukan tipe penyerang yang sekadar menunggu bola datang. Ia aktif mencari ruang, membaca situasi, dan memposisikan diri dengan cerdas agar bisa memaksimalkan peluang. Pergerakan tanpa bolanya membuat alur serangan Persib menjadi lebih dinamis, sementara ketenangan dalam penyelesaian akhir menunjukkan kelasnya sebagai striker modern. Kontribusi penting lain hadir di laga dramatis kontra Selangor FC. Jung menjadi pembuka kebangkitan Persib dengan sebuah gol krusial. Seusai pertandingan, ia menegaskan betapa besar peran pelatih Bojan Hodak dalam memoles permainan tim. Instruksi taktis Hodak di ruang ganti disebut Jung sebagai pemicu perubahan besar dalam wajah permainan Persib, dan ia sendiri tampil sebagai eksekutor yang menerjemahkan instruksi tersebut dengan sempurna di lapangan. Secara fisik, Jung memiliki modal yang ideal sebagai penyerang. Dengan tinggi 192 cm, ia unggul dalam duel udara dan dapat menjadi tembok penahan bola di lini depan. Kemampuan
Kemampuan ini sangat mendukung skema build-up Persib, terutama ketika tim perlu mengubah tempo permainan atau melepaskan diri dari tekanan lawan. Kekuatan tubuh serta kontrol bola yang baik menjadikannya titik awal dari banyak serangan balik berbahaya Persib. Karir panjangnya di Eropa, mulai dari Reims, Concarneau, Châteauroux, hingga Ovi Krep di Yunani, membuat Jung membawa pengalaman luas menghadapi berbagai gaya permainan. Pengalaman itu terlihat jelas dari cara ia membaca situasi dan mengambil keputusan di area berbahaya. Ia datang bukan sekadar sebagai pemain asing tambahan, melainkan sosok yang meningkatkan standar permainan Persib secara keseluruhan. Adaptasinya pun berjalan mulus. Sejak pertama tiba di Bandung, Jung langsung mengikuti sesi latihan dan memperlihatkan keseriusannya. Meski belum sepenuhnya bugar pada awal kedatangannya, ia mampu menyesuaikan ritme dan memegang peran penting dalam beberapa laga kunci. Ketenangan, profesionalisme, dan mentalitas kuat membuatnya cepat diterima oleh rekan setim maupun supporter. Bagi Persib, hadirnya Andrew Jung adalah jawaban konkret atas kebutuhan mendesak seorang penyerang yang bisa mencetak gol, memimpin lini depan, membuat keputusan besar, dan menjadi penentu di momen krusial. Performanya sejauh ini menegaskan bahwa Persib akhirnya menemukan figur tepat untuk mendukung misi besar mereka kembali meraih gelar juara. Andrew Jung bukan hanya solusi jangka pendek, ia adalah fondasi baru di lini depan, pemain yang membawa harapan, kekuatan, dan karakter yang selama ini dicari Persib Bandung. Bagaimana menurut kamu? Apakah Andrew Jung memang layak disebut sebagai puzzle yang selama ini hilang di lini depan Persib? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Mengapa Persib harus nekat memburu Gleison Bremer? Jawabannya membuat banyak orang terkejut. Pemain Juventus ini tidak sekedar bek top Eropa, tetapi sosok yang bisa mengubah DNA pertahanan Persib. Ada alasan besar yang membuat transfer ini layak diperjuangkan sampai akhir. Persib Bandung sedang memasuki fase penting untuk membangun kembali skuad tangguh yang mampu bersaing di papan atas. Setelah performa yang sempat inkonsisten, kebutuhan akan kehadiran bek sentral berkualitas tinggi semakin terasa mendesak. Di antara banyak nama yang mencuat, satu sosok yang sangat layak dipertimbangkan adalah Gleison Bremer, palang pintu Juventus FC yang dikenal sebagai salah satu bek paling konsisten di kompetisi elit Eropa. Bremer merupakan tipe bek modern dengan paket lengkap, kuat secara fisik, cepat membaca arah serangan, dan sangat efektif dalam memenangkan duel udara. Statistik musim ini mempertegas kualitasnya bersama Juventus. Ia tercatat sebagai pemain dengan intersepsi terbanyak dan menjadi salah satu penyumbang clean sheet tertinggi di timnya. Akurasi umpan yang berada di level atas menegaskan bahwa Bremer bukan hanya penghancur serangan, tetapi juga sosok yang mampu memulai konstruksi permainan dari lini belakang. Kemampuannya dalam duel udara menjadi salah satu daya tarik terbesar. Musim ini, mayoritas duel atas berhasil ia menangkan, menjadikannya pilar penting dalam menghalau bola-bola crossing lawan, sesuatu yang kerap menjadi titik lemah tim-tim di Liga Indonesia. Jumlah clearance per pertandingan menunjukkan betapa sigapnya Bremer membaca bahaya dan membuang bola sebelum menjadi ancaman nyata. Secara taktik, karakter Bremer sangat cocok dengan gaya permainan pelatih Bojan Hodak yang mengutamakan organisasi pertahanan solid serta transisi cepat. Bremer unggul dalam positioning, tajam dalam membaca ritme permainan, dan mampu menjadi figur sentral dalam membangun blok pertahanan kokoh. Kehadirannya tidak hanya menambah kualitas teknis, tetapi juga meningkatkan kewibawaan lini belakang.
Bagi Hodak, mendatangkan Bremer bisa menjadi kepingan puzzle yang selama ini dicari. Dengan pengalaman besar di level Eropa, kehadirannya bisa memberi efek domino bagi para pemain lain, terutama dalam hal mentalitas dan ketenangan saat menghadapi tekanan. Bremer dikenal sebagai pemimpin alami, meski tidak selalu mengenakan ban kapten. Karakternya yang disiplin dan stabil menjadi nilai yang sangat berharga di ruang ganti. Memang, Bremer baru-baru ini sempat mengalami cedera meniskus, namun catatan pemulihannya menunjukkan perkembangan baik. Dengan penanganan medis profesional, ia tetap menjadi pilihan berisiko rendah untuk jangka panjang. Cedera tersebut bahkan berpotensi membuat nilai pasarnya menjadi lebih realistis, memberi peluang bagi Persib untuk mencoba opsi negosiasi yang lebih agresif. Menghadirkan pemain sekelas Bremer jelas membutuhkan langkah besar dari manajemen Persib, namun manfaatnya hampir pasti sepadan. Dari ketangguhan pertahanan, pengalaman top Eropa, hingga dampak psikologis bagi tim dan supporter, semuanya merupakan nilai tambah yang signifikan. Kehadirannya dapat menjadi fondasi kebangkitan Persib menuju perebutan gelar juara musim ini. Jika upaya mendatangkan Bremer benar-benar dilakukan, Boyan Hodak mungkin akan menjadi sosok paling bahagia di Bandung karena ia akan memiliki bek yang bukan hanya kuat tetapi komplit serta memiliki mental juara. Persib jelas membutuhkan peningkatan di sektor pertahanan dan Bremer adalah jawaban paling ideal. Dengan komitmen yang tepat, transfer ini bisa menjadi salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah modern Persib Bandung. Menurut kamu, apakah Gleison Bremer benar-benar layak dibawa ke Bandung untuk memperkokoh pertahanan Persib? Ayo tulis pendapatmu di kolom komentar. Mengapa Sadil melarang Persib bermain aman di Singapura? Alasannya jauh dari dugaan. Meski hasil imbang sudah cukup, Sadil tetap menegaskan satu kata, wajib menang. Ada pertimbangan penting yang membuatnya bersikap seberani ini. Sadil Ramdhani datang dengan tekad yang tak setengah-setengah jelang laga penting Persib Bandung kontra Lion City Sailors di ajang AFC Champions League 2. Meski hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tiket ke babak 16 besar, winger lincah tersebut menegaskan bahwa target Persib bukan sekedar aman, tetapi menang penuh. Tekanan menghadapi laga tandang di Singapura memang besar, apalagi hasil imbang sebenarnya sudah cukup. Namun bagi Sadil, bermain dengan pola pikir seperti itu justru berbahaya. Ia menilai bahwa kemenangan menjadi satu-satunya cara untuk menjaga mental bertanding, mempertahankan momentum, dan memastikan tim tetap percaya diri menghadapi fase knockout. Pada pertemuan sebelumnya di Bandung, Sadil menjadi pembuka jalan kemenangan setelah mencetak gol cepak di menit ke-47. Kecepatannya menyisir sisi sayap membuat pertahanan Lion City kerepotan, dan performa tersebut membuat pelatih Boyan Hodak kembali menurunkannya sebagai starter. Penilaian Hodak jelas, kondisi Sadil sedang berada pada level terbaik. Peran Sadil tidak sebatas urusan menyerang, ia juga menjadi bagian vital dalam transisi permainan Persib, baik saat membangun serangan maupun memutus tekanan lawan. Statistiknya pada laga sebelumnya menggambarkan kontribusi besar tersebut. 66 sentuhan, 17 umpan akurat dari 21 percobaan, 7 umpan silang sukses, serta aksi dribble yang berulang kali mengganggu kestabilan pertahanan lawan. Boyan menariknya keluar pada menit ke-66 sebagai bagian dari rotasi, tetapi durasi bermain yang tidak penuh tidak mengurangi nilai kontribusi yang ia berikan. Sadil tetap menjadi salah satu sorotan utama dalam performa apik Persib.
Kini, menjelang duel penentuan di Singapura, Sadil memastikan seluruh pemain siap menjalankan instruksi pelatih tanpa kompromi. Ia optimistis Persib bisa membawa pulang 3 poin bukan sekedar ambisi, melainkan harga mutlak agar tim memasuki fase knockout dengan mental juara. Bagaimana menurut Anda? Apakah Persib wajib menang seperti yang ditegaskan Sadil atau cukup mengamankan 1 poin saja? Tulis pendapat Anda. Federico Barba hadir lagi. Tapi, apakah Persib berani memainkannya? Meski sudah kembali berlatih, statusnya untuk laga besar masih penuh tanda tanya. Ada alasan kuat mengapa kehadirannya belum tentu langsung mengisi lini belakang. Kabar menggembirakan datang dari Persib Bandung setelah bek asal Italia Federico Barba kembali bergabung dalam sesi latihan tim. Sebelumnya, Barba harus menepi akibat masalah kesehatan dan menjalani masa pemulihan di negaranya. Dokter tim Wira Prasetya memastikan kondisi Barba kini jauh lebih baik dan sudah mampu mengikuti program latihan secara langsung. Meski begitu, tim medis tetap berhati-hati. Pemantauan intensif terus dilakukan demi memastikan Barba benar-benar dalam kondisi aman sebelum diturunkan ke lapangan. Evaluasi lanjutan akan menentukan apakah bek berusia 32 tahun tersebut siap tampil dalam laga-laga penting yang menunggu Persib pada pekan-pekan mendatang. Barba terakhir kali bermain pada pekan ke-11 BRI Super League 2025-2026 ketika Persib menang 2-0 atas Persis Solo. Setelah itu, ia harus absen dalam sejumlah pertandingan krusial termasuk kemenangan Persib atas Bali United dan Dewa United, serta duel di ajang AFC Champions League 2. Kehilangan Barba terasa jelas mengingat ia merupakan salah satu pemain dengan kedisiplinan taktis terbaik di lini belakang. Dalam sesi latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 22 November 2025, Barba tampak antusias dan bekerja keras untuk mengembalikan kondisi fisiknya. Ia menegaskan bahwa proses adaptasi fisik terus dilakukan agar segera mencapai performa optimal. Meski begitu, ia belum dapat memastikan apakah dirinya siap tampil pada laga tandang melawan Lion City Sailors di Singapura. Kembalinya Barba memberi energi positif bagi kekuatan pertahanan Persib. Tak hanya menambah kokohnya struktur lini belakang, kehadirannya juga memperdalam opsi skuad di tengah jadwal padat dan tekanan kompetisi domestik maupun Asia. Bagi pelatih Bojan Hodak, pulihnya Barba jelas menjadi keuntungan besar. Barba adalah sosok yang membawa ketenangan di situasi-situasi genting. Jika kondisinya kembali prima, ia bisa menjadi faktor penting bagi stabilitas dan ambisi Persib dalam persaingan menuju gelar musim ini. Menurut Anda, apakah Barba langsung dimainkan ketika sudah dinyatakan fit atau sebaiknya diturunkan secara bertahap? Tinggalkan pendapat Anda. Di balik sibuknya jadwal Persib, Tom Hai temukan ikatan baru yang lebih kuat dari sekadar taktik. Ritme pertandingan yang padat ternyata menciptakan hubungan tak terduga antar pemain. Hai mengungkap sisi emosional yang jarang diceritakan. Gelandang Persib Bandung, Tom Hai, membagikan cerita jujurnya mengenai padatnya jadwal pertandingan yang harus dijalani Maung Bandung musim ini. Meski ritme kompetisi membuatnya jarang bertemu sang istri, Hai justru melihat ada hikmah besar yang ia rasakan di balik situasi tersebut. Menurut Hai, intensitas latihan, persiapan sebelum pertandingan, hingga berbagai perjalanan bersama tim telah membuat para pemain semakin dekat satu sama lain. Dari kebersamaan itulah muncul ikatan kuat yang berdampak langsung pada solidnya performa Persib di lapangan.
Ia mengakui kini lebih sering menghabiskan waktu dengan rekannya ketimbang keluarga, namun menyadari bahwa hal itu adalah konsekuensi alami dari profesinya sebagai pesepak bola profesional. Hai menegaskan bahwa Persib menjalani jadwal yang sangat padat, terutama karena harus tampil di kompetisi domestik sekaligus AFC Champions League 2. Meski demikian, ritme cepat itulah yang justru melahirkan keharmonisan tim yang menurutnya sangat dibutuhkan untuk menjaga konsistensi permainan. Ia merasakan hubungan antar pemain semakin solid, baik di dalam pertandingan maupun di luar lapangan, sehingga membuat mereka jauh lebih mudah memahami satu sama lain saat berlaga. Meski penuh kebersamaan, rasa rindu terhadap keluarga tetap tidak bisa hilang. Kesempatan pulang atau bertemu sang istri menjadi momen berharga yang ia manfaatkan sebaik mungkin, terlebih karena frekuensinya sangat jarang. Setiap jeda kompetisi, walaupun singkat, menjadi ruang penting bagi Hai untuk memulihkan fisiknya sekaligus mengisi ulang energi emosionalnya. Di balik pengorbanan pribadi tersebut, Hai tetap menunjukkan komitmen penuh untuk membantu Persib menjaga performa terbaik. Ia percaya bahwa kekuatan sebuah tim tidak hanya berasal dari taktik, tetapi juga dari chemistry yang solid di antara para pemain. Menurutnya, kondisi internal Persib saat ini sangat positif, dan ia optimistis bahwa ikatan kuat ini akan menjadi modal penting untuk menghadapi rangkaian laga berat ke depan. Dengan mentalitas tersebut, Tom Hai sekali lagi menegaskan perannya bukan hanya sebagai motor permainan, tetapi juga sebagai elemen penting dalam harmoni ruang ganti Persib Bandung. Jika ritme positif ini terus terjaga, jadwal padat tak hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang besar bagi Persib untuk melaju mantap di jalur kemenangan. Menurut kamu, apakah jadwal padat bisa benar-benar memperkuat chemistry tim atau justru berisiko menurunkan kondisi pemain? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.